Ya, jadi ini adalah narasumber kita hari ini, yakni Dr. M. Vinci Ghazali, SPA, MM, MBA. Ini adalah profil dari Dr. Vinci, di mana Dr. Vinci ini pada tahun 1973 sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian pada tahun 1983 bekerja di Rumah Sakit Persahabatan, kemudian pada tahun 1989 beliau melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM, Departemen Pediatri Respirologi, kemudian beliau juga mengambil Fellow Pediatric Respiro di Muntinlupa pada tahun 1990. Kemudian di sini juga beliau melanjutkan mengambil Fellow Bronkoskopi di Rumah Sakit Persahabatan pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1995 beliau mengambil Fellow Pediatric Respirologi di Melbourne University. Kemudian dokter juga melanjutkan pendidikan di bidang manajemen pada tahun 1997, kemudian juga mengambil sekolah untuk mengambil gelar MBA pada tahun 1999, kemudian untuk riwayat rumah pekerjaan di rumah sakit, di mana Dr. Vinci bekerja pada tahun 2000 di Rumah Sakit MMC, kemudian juga melanjutkan sekolah doktoralnya pada tahun 2005, dan untuk tempat praktek pada tahun 2008 adalah di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, dan beliau juga bekerja di Rumah Sakit Brawijaya Sawangan pada tahun 2018 sampai dengan saat ini, dan juga di Rumah Sakit Maya pada Kuningan dimulai tahun 2020 sampai dengan saat ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Dr. Vinci untuk memaparkan materi. Terima kasih. Nah, senang sekali pada hari ini kita berjumpa para sahabat semua, dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi pada diri kita sehari-hari, yaitu banyaknya radikal bebas yang ada di alam ini. Sebetulnya kalau kita masih zaman dulu udaranya masih bersih, rasanya radikal bebas belum begitu banyak diperhatikan. Tetapi dengan berkembangnya teknik dan kehidupan kita sekarang, di mana di lingkungan kita banyak pabrik, banyak kendaraan bermotor, banyak asap, banyak aktivitas berlebihan, banyak polusi, maka banyak sekali terbentuk radikal bebas. Nah, ternyata radikal bebas ini ternyata menimbulkan banyak masalah di dalam kesehatan kita, mulai dari anak-anak dan akan berdampak sampai dewasa. Karena sifat dari radikal bebas ini adalah kronis menaun. Nah, apa sebetulnya radikal bebas? Kalau kita lihat di sini, ini adalah sel yang normal, yang biasa, yang stabil. Di mana kita lihat elektronnya biasanya berpasangan, sepasang, dan pasangan itu dia bisa berikatan dengan elektron-elektron lain, ya. Dia stabil dan tidak mengganggu. Tapi dengan banyaknya lingkungan kita yang tidak baik, polusi, asap rokok, asap pabrik, kendaraan bermotor, sinar matahari, pengaruh rumah kaca, maka akibatnya hilang salah satu pegangan dia, sehingga kalau kita lihat di sini elektronnya yang tadinya genap sekarang menjadi ganjil jumlahnya. Nah, sifat yang ganjil ini akan tidak stabil dan dia selalu ingin melengkapi kembali elektronnya yang kurang. Jadi, kalau kita perhatikan, kita ulangi kembali, di alam kita yang sekarang, kita banyak mengalami kerusakan sel atau DNA damage, kerusakan sel yang normal. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan berbagai macam. Coba kita lihat di sini, polusi, luar biasa kita polusinya sekarang. Coba kita lihat di sini, banyak asap. Apa itu asap pabrik, apa itu asap rokok, orang tua yang merokok, anak terpapar. Kemudian banyak kemajuan teknologi yang menggunakan radiasi sehingga terjadi ionisasi. Kemudian sinar matahari yang dulu dia ramah, sekarang sinar mataharinya dengan efek rumah kaca menjadi berubah. Jadi banyak
sinar matahari yang tidak baik yang menembus atmosfer bumi dan mengenai kulit kita. Kemudian aktivitas kita zaman sekarang ini berlebihan. Ada yang tidak seimbang antara istirahat dan bekerja. Kadang-kadang over exercise. Apakah dia itu seorang olahragawan, apakah dia seorang pekerja, tapi setiap over exercise akan memacu mitokondria untuk menghasilkan oksidasi, dan sisa-sisa oksidasi itu akan menghasilkan yang kita sebut dengan radikal bebas. Nah, harusnya di zaman dahulu waktu alamnya ramah, radikal bebas itu berguna sebetulnya untuk mematikan virus, mematikan bakteri yang tidak kita butuhkan. Tetapi sekarang dengan keadaan di mana radikal bebasnya berlebihan, maka yang lebihnya itu akan merusak tubuh sendiri. Dia mencari sel-sel yang sebenarnya sel normal. Sehingga terjadilah stres di sel-sel normal, kerusakan sel-sel normal yang sering kita sebut dengan bahasa stres oksidatif. Keadaan stres akibat oksidasi. Sebagai contoh yang mudah dan kita melihatnya, apabila kita meletakkan suatu tomat yang baik, yang mulus, yang bersih, yang merahnya baik, tapi kita letakkan di luar, di alam, ternyata dia cepat sekali nih sekarang menjadi rusak. Kenapa? Karena sel-selnya mengalami oksidatif, sel-selnya mengalami stres oksidatif. Sehingga berarti radikal bebas merusak sel-sel yang sehat. Nah, tubuh manusia juga mempunyai sel sehat. Tubuh manusia itu ada sel kulit, ada sel jantung, ada sel saluran napas, semua sel itu akan dirusak oleh radikal bebas tadi karena dia mengambil elektronnya, dia ingin stabil dan menarik elektron dari sel-sel yang normal sehingga sel-selnya mengalami kerusakan. Ya, ini sel-sel yang rusak. Karena itu bisa dijelaskan mengapa terjadi penuaan dini. Nah, berhati-hatilah ya, karena kejadian ini kan sangat menaun, sedikit demi sedikit sehingga tidak terasa. Stres oksidatif yang tidak terasa ini akan mulai terlihat apabila pada anak-anak dia bad mood, pada anak-anak dia tidak bugar, kelihatan lesu, pada anak-anak kadang-kadang dia sembelit, kita nggak tahu jelas apa sebabnya, pada susunya sudah benar, asinya sudah benar, makanannya sudah benar. Teteh beli ya mah. Amin beliin juga. Pusing, sakit kepala. Nah, kalau kita periksa keseluruhan, ternyata dia normal, kita tidak menemukan kelainan. Tapi kenapa seperti ini tidak bisa dijelaskan, agak sulit dijelaskan. Nah, kemungkinan besar dia sudah mengalami suatu keadaan stres oksidatif. Mari kita cek. Yang paling cepat pada anak-anak kita bisa lihat misalnya asma, serangan di paru-paru, karena itu langsung berpaparan dengan polusi. Nanti timbul alergi yang berpaparan di kulit, kita langsung lihat sebetulnya seorang anak itu gizinya cukup baik, tapi kenapa kulitnya terusak? Nah, kenapa kulitnya rusak? Misalnya di situ kita lihat. Nah, kita periksa gizi cukup, sebetulnya anak ini artinya dari kalangan ekonomi yang baik, pendidikan orang tuanya baik. Seharusnya kan semuanya berjalan bagus. Kenapa kulitnya kelihatan seperti sedikit gatel, dikit-dikit tidak mulus ya kan? Nah itu mungkin paparan dari radikal bebasnya sudah berlebihan. Nah, kalau dibiarkan berkembang, nanti dia menaun, bisa dia menyerang ke sendi, ke jantung, ke sistem saraf pusat, ke penyakit-penyakit keganasan dan sebagainya. Juga bisa ke diabetes dan sebagainya. Jadi kalau kita ulangi kembali permasalahan, sebetulnya adanya sel normal yang karena adanya keadaan lingkungan yang buruk sehingga terjadilah lepasnya elektron, oleh itu menyebabkan timbulnya radikal bebas. Sifat dari radikal bebas itu akan mencari elektron untuk menetralkan kembali, membuat dia menjadi genap kembali. Nah, waktu dia mencuri elektron dari sel-sel yang sehat, pada anak-anak tentu yang terkena pertama adalah sistem imun. Nah, karena sistem imunnya terganggu, maka kelihatan gejala yang kita sudah sebutkan sebelum ini. Nah, apa yang bisa kita atasi? Ya, kita berikanlah dia pengganti elektron atau yang kita sebut dengan antioksidan. Jadi antioksidan adalah suatu zat yang kita bisa berikan kepada sel-sel yang radikal bebas tadi supaya dia menjadi netral sehingga tidak terjadi
usaha dari sel-sel radikal bebas ini untuk mengganggu sel-sel yang sehat. Nah, pada dasarnya antioksidan itu sudah ada di dalam badan kita. Kalau kita normal-normal saja hidup kita, sebetulnya di dalam tubuh kita sih sudah ada antioksidan. Kita lihat di sini sebut antioksidan endogen atau antioksidan primer, yaitu yang dihasilkan oleh tubuh sendiri dari makanan yang kita makan, ya, dari asupan yang kita sehari-hari. Nah, sayangnya pada satu keadaan di mana kita membutuhkan keadaan yang lebih banyak antioksidan, nah terpaksalah kita menggunakan antioksidan yang didapatkan dari luar tubuh, ya, karena pada suatu saat partikel bebas yang kita siapkan yang tumbuh di dalam badan kita yang terbentuk itu melebihi daripada antioksidan yang tersedia. Maka itu dia bisa menyebabkan penuaan dini seperti kita sudah sebutkan di atas, penyakit-penyakit degenerasi, dan yang lain juga berbagai penyakit di seluruh sel tubuh akibat penumpukan radikal bebas. Antioksidan sekarang. Antioksidan itu sebetulnya ada di dalam makanan. Makanan apa saja yang ada di antioksidan nanti akan kita bahas bersama dengan Chef Iqbal. Bagaimana memilih makanan yang baik, kemudian bagaimana cara menyiapkan makanan yang baik, bagaimana cara menyimpan makanan yang baik, bagaimana cara mengolah makanan yang baik, sehingga antioksidannya tetap jumlahnya banyak, tidak tergerus oleh proses pembuatan makanan itu sendiri. Samping istirahat yang cukup, tabir sinyan, dan lain sebagainya itu sebagai tambahan. Nah, ini bisa kita sekilas berapa macam makanan yang ada antioksidan. Lagi. Nah, apa hal yang sering terjadi di alam yang kita alami sehari-hari? Kita sering menggunakan kulkas. Bukan rasanya hidup kita tidak bisa lepas daripada kulkas. Nah, semua makanan kita masukkan ke dalam kulkas dengan tujuan supaya segar. Tetapi ingat bahwa di dalam lemari es itu karena dinginnya mempengaruhi kadar antioksidan dari yang kita simpan, bisa berkurang. Bahkan buah bisa kehilangan sampai 80% antioksidannya karena terlalu lama di dalam lemari es. Sebagai contoh, ini ada buah yang belum matang. Kita masukkan di dalam lemari es, maka terjadi penghambatan pematangan. Dengan menghambat pematangan berarti kan pembentukan antioksidannya juga tidak maksimal. Sebaliknya, ada buah yang kita simpan di dalam kulkas menjadi rusak. Misalnya buah pisang. Kalau kita taruh di dalam kulkas, dia akan lebih cepat busuk. Kenapa? Karena ada kelembapan. Jadi dua faktor di dalam kulkas yaitu dinginnya suhu dan kelembapannya. Kemudian cara memasak. Secara garis besar, cara memasak akan saya sampaikan di sini, memiliki teknik tersendiri agar nutrisinya tetap baik. Nah, salah satu memasak yang bisa mengurangi nutrisi kandungan antioksidan adalah dengan menggoreng dengan suhu tinggi dan menggunakan minyak yang banyak. Tentu yang terbaik adalah cara yang lebih ramah terhadap makanan itu, yaitu dengan kita menggunakan teknik ini. Nah, dengan teknik ini kita lihat bahwa vitamin C-nya tidak akan banyak yang terbuang. Dengan mengukus begini, vitamin C-nya masih bisa dipertahankan sehingga yang hilang hanya 9 maksimal 15% saja. Nah, berbagai penelitian juga meneliti bagaimana menggunakan atau mengolah makanan supaya kandungan nutrisinya baik. Di dalam makanan apa itu wortel, timun Jepang atau juga brokoli. Tapi dengan merebus sangat tidak baik karena lama pemanasannya sehingga banyak bagian kandungan yang berguna di dalam zat tersebut hilang. Baik itu vitamin, mineral, antioksidannya dan semuanya itu akan hilang akibat durasi yang lama dari merebus. Nah, salah satu yang baik adalah dengan menumis karena dengan menumis pemanasan kita hanya sebentar, singkat. Dan itu mengurangi risiko rusaknya makanan tersebut, berkurangnya nutrisi, dan hilangnya antioksidan. Nah, yang banyak yang cocok untuk ditumis nanti akan dijelaskan oleh Chef Iqbal, antara lain brokoli, kubis, paprika, jamur, dan sebagainya. Kita sekarang sudah berkembang di era yang lebih maju. Kita sudah punya oven. Nah, kita lihat tidak semua oven berguna untuk semua jenis makanan.
Daging merah misalnya itu sangat berguna karena memang di sana kita membutuhkan panas tinggi dan lama, dan kita tidak banyak mengandung vitamin C sehingga tidak jadi banyak kehilangan nutrisi. Dipanggang misalnya, dipanggang juga bisa ya demikian. Tapi apa yang kita lihat kebaikan dari di oven, yaitu kadar mineral dalam daging atau yang kita oven itu tidak terlalu hilang karena air kaldunya tidak netes, dan air kaldu yang tidak menetes tidak membuang gizinya. Sebaliknya, kalau kita membutuhkan waktu yang lama, kita akan menghilangkan vitamin C yang ada di dalam kandungan makanan itu. Karena kita menggunakan itu harus sesuai dipilih kapan oven, kapan ditumis, kapan ya kita sesuaikan. Kemudian cara memotong. Apabila kita memotong kecil-kecil, maka akan banyak bagian-bagian daripada zat makanan itu yang terpapar, ya, karena terbuka jadinya. Dengan terpapar dan terbuka itu, maka nutrisinya lebih banyak yang hilang pada proses pembuatan makanan. Nah, sebaiknya kita memotong potongan yang besar-besar. Jadi sedikit saja pemotongan. Misalnya kita mau memasak sayur, biarkan potongannya besar. Dengan potongan besar itu tidak banyak yang terpapar dan tidak banyak yang rusak. Contohnya kita misalnya memasukkan sayur itu ke dalam air yang sudah panas. Misalnya dalam makanan Jepang yang kita sering kita makan bersama, sabu-sabu misalnya. Nah, demikian secara singkat apa itu radikal bebas dan apa itu antioksidan. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini akan membuka wawasan kita, dan selanjutnya kita akan bisa menghemat. Jangan sampai kita membuang percuma makanan masakan yang sudah dibeli mahal, dimasak dengan susah payah, dibuat gizinya dan rasanya enak, tapi sayangnya tidak banyak manfaatnya karena antioksidannya sudah hilang, vitamin dan mineralnya hilang seperti yang sudah dibahas tadi. Baik, sementara itu dulu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Dr. Vinci untuk paparan yang sangat menarik terkait radikal bebas dan antioksidan ya. Jadi kita sudah lebih paham mengapa sih radikal bebas itu berbahaya ya. Kemudian antisipasi atau kita untuk pencegahan radikal bebas ini terus menjadi merusak tubuh kita adalah dengan antioksidan. Nah, kemudian tadi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali kepada Ayah Bunda bahwa sesi webinar saat ini kita ada door prize menarik, jadi bisa untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, jadi jika kita lanjut lagi dengan paparan terakhir dari Dr. Vinci sampaikan bahwa ternyata betul kita bisa mendapatkan antioksidan itu dari luar tubuh kita dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Tetapi kita juga lihat tadi ya bahwa ternyata proses penyimpanan pengolahan yang tepat atau proses penyimpanan pengolahan yang tidak tepat itu juga bisa mempengaruhi kadar antioksidan. Nah, sekarang kita ada nih Chef Iqbal, beliau adalah profesional chef. Saya akan bacakan CV-nya, beliau akan menjelaskan nanti detail mengenai bagaimana sih proses penyimpanan dan pengolahan yang tepat untuk menjaga kadar antioksidan. Nah, berikut adalah CV dari Chef Iqbal Yunizar. Beliau biasa dipanggil Chef Iqbal. Kita lihat bersama work experience-nya menarik sekali. Beliau sekarang adalah owner dari Bergdorf Culinary. Bisa follow Instagram beliau, ini Instagramnya ya Bapak Ibu. Kemudian beliau pernah bekerja nih di Swiss, di dua kota yang berbeda ya, ada di Geneva, kemudian juga di Davos. Kemudian beliau juga mendapatkan scholarship Kitchen in International Culinary Institute di Swiss juga. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2018 beliau bekerja di Boss Bistro Restaurant and Central Kitchen in Kemkik Retail, kemudian di PT Boga Caturata Jakarta Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk Chef Iqbal, kita sapa dulu ya. Halo Chef. Halo, selamat pagi. Pagi, pengalaman menarik sekali loh Chef, saya sampai berarti ini ya Chef ya, jago banget untuk makanan-makanan Western food ya Chef ya. Oke, kita mulai ya Chef. Ini materinya. Slide dari saya. Oke, apakah sudah terbaca, Chef? Sudah terlihat. Ya, silakan, Chef. Ya, terima kasih pertama-tama kepada Ayah Bunda atas waktunya untuk sudah akan mendengarkan
presentasi juga tadi dari Dr. Vinci dan saya dari sebagai profesional chef di sini, saya akan lebih menjelaskan tentang detail. Kalau tadi kan lebih simpel ya. Kalau tadi kan Dr. Vinci itu lebih kepada kayak suara saya kedengeran ya, Mas? Sangat jelas. Sangat jelas ya, oke. Sangat jelas. Ya, baik. Jadi terima kasih terutama Ayah Bunda atas waktunya untuk datang ke menghadiri webinar ini. Jadi sebenarnya saya akan menjelaskan lebih kalau tadi Dr. Vinci tentang ilmu-ilmu atau dasar dari apa itu radikal bebas dan apa itu antioksidan. Kalau saya di sini akan menjelaskan lebih simpel, dalam arti simpelnya adalah aplikasi sehari-harinya. Karena kita tahu radikal antioksidan kita bisa dapatkan dari mana seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari atau yang paling dekat itu adalah di rumah sendiri seperti itu. Oke, berikutnya dia judulnya adalah mengolah buah dan sayur untuk supaya nutrisinya itu tetap terjaga. Boleh silakan di slide. Ya, dan ini adalah cara menyiapkan buah dan sayur. Jadi paling dasar ketika misalkan ayah bunda beli dari pasar atau dari supermarket seperti itu, atau sekarang dengan beli online baik buah atau sayuran, itu pertama-tama memang kita harus pastikan kita bersihkan buah dan sayur itu. Pertama-tama kita bisa bersihkan tangan kita, cuci tangan kita dulu, setelah itu kita dapat mencuci buah dan sayur tersebut dengan paling baik dengan menggunakan air mengalir. Sebenarnya ada sebagian kalau misalkan ayah bunda yang menggunakan sabun tertentu juga tidak apa-apa, tapi disarankan itu harus menggunakan air mengalir. Nah, setelah itu untuk misalkan ayah bunda suka bikin salad nih, misalkan selada hijau yang daun-daunnya itu sebenarnya bagusnya selain air mengalir itu bisa direndam sedikit dengan tambahan garam seperti itu. Kenapa? Karena itu juga dapat mengurangi ibaratnya tanah-tanah mungkin yang masih menempel di daun-daun dari selada seperti itu. Nah, setelah udah dicuci atau misalkan tadi udah direndam dengan air garam itu silakan ditiriskan. Itu kita pakai kita tiriskan, kita saring gitu ya, pokoknya sampai dia buahnya udah airnya udah berkurang, kita cuciannya. Terus setelah itu kita bisa taruhkan di wadah tertentu, wadah kering yang bersih. Boleh slide berikutnya. Nah, jadi itu ketika tadi kan udah dibersihkan ya. Jadi ketika misalkan buah dan sayuran itu sudah bersih, sudah kita cuci dengan atau kita sudah rendam dengan air garam ataupun misalkan kita sudah cuci dengan air mengalir, berikutnya kita tiriskan dan berikutnya adalah kita simpan buah dan sayur tersebut di kontainer yang bersih dan kering. Seperti itu. Nah, disarankan itu kalau bisa seperti gambar yang ayah bunda bisa lihat di pojok sebelah kanan itu ada di mana buah dan sayur itu ditaruh di kontainer yang tertutup. Memang lebih baik yang tertutup karena akan sebenarnya lebih untuk membuat sayuran atau misalkan buah itu menjadi tahan lebih lama. Ataupun misalkan kalau tidak ada wadah yang tertutup, kita bisa menggunakan plastik wrap. Jadi dengan plastik wrap itu banyak bisa didapatkan di supermarket, itu tinggal digulung saja, habis itu direkatkan dan itu bisa lebih tahan lama. Selain itu juga keunggulan kenapa harus ditutup, karena supaya nggak ada bau dari misalkan dalam kulkas kan biasanya kita campur dengan daging seperti itu atau makanan lainnya, jadi supaya baunya itu tidak bercampur ataupun juga mencegah adanya kontaminasi dari bahan mentah lainnya. Misalkan ada daging atau ayam, terutama ayamnya kan nggak boleh dia sentuhan sama sayur karena kan ayam tuh banyak kumannya, jadi kita mencegah adanya namanya cross contamination atau misalkan dari cross contamination atau tercemarnya produk kita tuh dari produk-produk lain di sekitarnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat itu di slide gambar yang di atas itu, karena tuh bisa dilihat misalnya untuk penyimpanan sayuran ataupun misalkan buah-buahan itu baiknya itu diletakkan yang paling atas kalau di dalam kulkas itu. Jadi urutannya yang paling atas adalah buah dan sayuran. Setelah itu di bawahnya adalah ikan. Setelah itu di bawahnya itu adalah daging, dan kalau bisa yang paling bawah itu adalah ayam. Jadi posisinya jangan kebalik, kadang kita makin seenaknya main di kulkas, ayam yang paling atas, nah itu sayuran di bawah. Kenapa kita bikin daging mentah dan ayam itu harus di bawah? Karena itu mencegah nanti misalkan cairan dari ayam atau daging itu akan netes ke bagian bawah itu ke sayuran atau karena biasanya sayuran sama buah kita jarang memasak sampai matang ataupun misalnya kita makan. Boleh slide berikut. Yang telepon suka asik kali, Bu Bapak di telepon. Sorry. Pak Gede mungkin bisa bantu untuk mute ya yang lain. Ya boleh mungkin di ya. Saya udah chance host ke Pak Gede, thank you. Ya, jadi jelas nih. Mandi aja atuh.
boleh Kak Eva Ya, ke slide sorry berikutnya. Seth, bentar ini kayaknya lagi ada problem laptopnya, saya tunggu saya stop share dulu. Ya. Oke ya. Jadi tadi itu udah di tempat penyimpanan ya, jadi mungkin saya sedikit ulang lagi. Tadi adalah misalkan kalau kita menyimpan sebuah makanan, terutama sayur dan buah itu disarankan untuk kalau dalam kulkas itu ada di bagian paling atas. Karena dan untuk bagian daging mentah seperti misalkan daging sapi dan daging ayam itu kalau bisa di bawah. Karena kenapa? Karena itu mencegah namanya kontaminasi. Kalau misalnya kita taruh daging di atasnya itu adalah daging ayam atau daging sapi tapi di bawahnya sayur, ada kemungkinan itu cairan dari daging ayam itu bisa netes ke dekat sayuran ataupun buah kita. Padahal kita kalau makan buah atau sayur kan kadang tidak dalam arti kita makan fresh seperti itu kan, yang tidak perlu dimasak terlalu lama, atau dengan mentah kita makan atau fresh kita makan. Jadi itu mencegah namanya bakteri dari ayam ataupun itu bisa masuk ke sayuran atau buah kita seperti itu. Ya, dan berikutnya ini ada cara mengolah sayur dan buah. Pertama-tama yang pasti buah itu dicuci dulu baru dipotong. Dan setelah itu untuk jenis potongan itu kalau bisa tadi yang Dr. Kin sudah jelaskan jangan terlalu kecil, dan kalau saya ada tambahan juga jangan terlalu besar. Karena terlalu besar tadi termute ya. Jadi kalau untuk potongan sendiri itu tadi kata Dr. Vinci jangan terlalu kecil, sedangkan saya juga akan tambah jangan terlalu besar, karena kalau misalkan terlalu besar juga nanti akan proses memasaknya lebih lama dan nanti akan mengurangi nutrisinya. Nah, untuk paling simple sebenarnya semua jenis teknik memasak itu ada positif, ada keunggulan, ada kekurangannya juga. Seperti misalkan, tapi memang untuk paling menjaga nutrisi paling baik itu supaya terkeep itu adalah dengan cara dikukus. Kenapa? Karena kalau kita misalkan ayah bunda tahu vitamin C ataupun antioksidan yang terdapat di makanan di buah dan sayuran itu paling banyak dia vitamin-vitamin itu larut dalam air. Sehingga kalau misalkan kita memasak dengan cara merebus ataupun dengan proses yang begitu panjang, itu nanti vitamin akan larut dan akan bercampur dan menjadi air dan akan keluar. Itulah sebabnya kenapa kuncinya adalah untuk mengolah sayur dan buah, terutama sayur ya. Kalau kita ngomongin untuk dimasak dulu sayur, itu jangan terlalu lama prosesnya. Jadi kuncinya semakin lama kita memproses memasak itu, maka akan semakin banyak nutrisi yang keluar. Nah, oleh karena itu disarankan misalkan ayah bunda misalkan kalau mau menyiapkan sayuran itu adalah ketika masaknya itu sampai setengah matang aja. Contoh misalkan wortel atau misalkan brokoli itu kalau misalkan kita masak sampai matang banget itu nanti akan mengurangi sih jumlah antioksidannya. Terutama kalau misalkan ayah bunda mempersiapkannya untuk nanti-nanti. Jadi paling baik itu adalah disarankan untuk memasaknya sampai setengah matang dulu, dan misalkan ayah bunda bisa simpan setelah setengah matang, dan setelah itu simpan dalam kulkas. Nah setelah itu ketika emang nanti mau digunakan atau mau dimasak lagi, itu tinggal ditumis sebentar atau direbus sebentar, itu nanti udah matang. Jadi biar prosesnya tidak terlalu lama. Nah, terus ada triknya juga. Jadi ketika misalkan ayah bunda ini misalkan mau merebus sayuran-sayuran yang direbus seperti itu, tapi pengen tetap menjaga apa tuh namanya nutrisi dalam ya. Jadi ketika misalkan udah direbus, udah mendekati matang, itu siapkan air es di sebelahnya. Jadi seperti di gambar itu ada sayur yang ada es-esnya itu sebenarnya adalah ketika misalkan sayurannya matang, kita tiriskan, langsung kita taruh di dalam air es itu. Nah, kenapa? Karena itu untuk men-stop proses masak. Kadang kita kalau udah selesai masak, itu habis direbus, itu kan masih panas tuh sebenarnya. Kita diemin aja gitu, terus kita ngerjain yang lain. Itu sebenarnya proses, karena masih panas, proses masak itu masih ada. Sehingga nanti pas kita makan, kok udah lunak banget ya wortelnya, terus kalau kita makan kangkung, misalnya itu kok udah warnanya jadi udah nggak terlalu hijau sih, kayak gitu, udah agak pudar hijaunya. Nah, gunanya si air es ini adalah langsung celupin aja tuh ke air es kayak gitu. Jadi nanti dia akan stop masaknya, jadi tetap terjaga. Jadi kita makan wortelnya tuh kok masih crunchy kayak gitu. Terus misalkan makan kangkungnya pas kita udah dinginkan itu, kita bisa lihat kangkungnya tuh masih berwarna hijau terang seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti mau disajikan, baru tinggal ditumis sebentar aja itu kangkungnya, baru tuh tetap terjaga si nutrisinya itu dan warnanya masih bagus. Kalau untuk buah-buahan, baiknya untuk di jus, dan disarankan ketika
ayah bunda boleh pakai juicer atau pakai mix atau pakai apa tuh namanya blender atau juicer, itu sama aja sebenarnya, nggak terlalu beda secara nutrisinya. Tapi disarankan ketika udah jadi jusnya itu langsung diminum. Jadi jangan dijadiin dulu terus disimpan gitu, nanti itu akan lama-lama juga akan nutrisinya akan berkurang karena teroksidasi. Boleh Kak Nasdi di slide itu berikutnya? Sorry, ini harus kayaknya ada problem sama laptopnya. Nggak apa-apa. Stop dulu. Ya, jadi ayah bunda ini adalah slide terakhir ya dari saya, boleh dibesarkan. Nah, ya, jadi ini adalah slide tambahan saja. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau beli sayuran misalkan atau buah-buahan, kadang kita bingung kan apakah kita beli yang fresh atau misalkan ada yang frozen. Nah, sebenarnya terus kadang kita punya pikiran, oh kalau frozen itu pasti nggak fresh, kalau frozen itu pasti nggak bagus. Sebenarnya enggak, malah sebenarnya buah beku itu lebih baik daripada buah yang kaleng, sebenarnya itu intinya seperti itu. Dan kenapa buah beku itu tetap lebih bagus? Karena gini, ketika misalkan buah itu ataupun sayur itu dibikin frozen, sebenarnya frozen fruit atau frozen vegetable itu sebenarnya ketika mereka di frozenkan itu sebenarnya dengan saking dinginnya itu sampai beku, dia sebenarnya masih menjaga mengkeep nutrisi di dalam-dalamnya seperti itu. Karena kan mungkin dia harus ekspor jauh seperti itu, jadi dia bikin frozen, tapi sebenarnya dengan di frozenkan itu dia nutrisinya masih terjaga di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan, jadi nggak semua yang frozen fruit atau frozen sayur vegetables itu jelek, tapi lebih baik daripada yang berbentuk kaleng seperti itu. Nah kadang karena kita berpikir gini, misalnya ayah ibu mau beli buah nih yang import jauh seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan, karena kadang buah lokal itu atau misalkan buah dibandingkan buah import lebih baik, karena dengan mengimport itu kan kadang mereka butuh waktu, ketika dari negaranya dikirim ke kita tuh udah ada waktu sendiri, dan itu nanti akan mempengaruhi penuaan dari si buah atau sayur itu sendiri. Dan makanya sebagian dari perusahaan dia membuat frozen supaya tetap mengkeep si buah-buahan itu tetap bagus. Jadi sebenarnya adalah semuanya sama-sama bagus, tinggal nanti ayah bunda bisa menyesuaikan, oh kalau misalkan yang ini negaranya terlalu jauh, misalkan kayak stroberinya dikirimnya dari misalkan dari Switzerland gitu, atau blueberry-nya dikirim dari Switzerland seperti itu, ya lebih baik kalau misalkan ada yang frozen, lebih baik yang frozen seperti itu. Dan kalau misalkan memang ternyata negaranya misalkan dekat dan kayaknya nggak terlalu jauh jangka pengirimannya, ya itu juga tidak apa-apa seperti itu untuk memenuhi. Dan tadi sedikit mungkin ada Dokter Vinci bilang kalau kita nyimpan buah-buahan atau sayuran, terutama buah-buahan di kulkas, akan mengurangi kadar antioksidannya. Itu benar banget. Cuman agak sedikit yang harus diluruskan, sebenarnya kulkas itu juga menyimpan supaya buah-buahan itu bisa bertahan lama. Tapi intinya adalah kayak pisang, seperti yang Dokter Vinci bilang, pisang kalau ditaruh di kulkas memang nggak bagus, karena dia nanti akan menyerap cairan, nanti pisangnya cepat rusak. Nah, begitu juga dengan alpukat. Ketika dia belum matang, kita taruh di kulkas, pasti dia akan matangnya lama. Karena dia membutuhkan proses di luar ruangan yang lebih cepat untuk pematangan. Jadi sebenarnya paling bagus menyimpan di kulkas itu adalah buah-buahan yang memang sudah matang. Karena akan memperpanjang masa untuk menyimpannya. Tapi jadi kalau yang akan mengurangi antioksidannya adalah ketika kita menyimpan buah-buahan atau sayuran itu pada saat mereka belum matang, ataupun mereka sudah matang, tapi ya maksudnya sudah kayak pisang itu yang terutama yang dia vulnerable ya, dengan dingin itu pasti akan cepat jelek. Jadi intinya adalah jangan menyimpan buah-buahan terlalu cepat yang belum matang, ataupun yang sudah matang dan kelamaan kita simpan di kulkasnya seperti itu. Itu saja sih. Itu saja. Nah, nanti, dan terima kasih ya Bunda. Itu saya mungkin dari saya untuk lebih simpel bagaimana bisa menyajikan makanan-makanan yang tetap terjaga antioksidannya di rumah. Iya, terima kasih banyak untuk Chef Iqbal, pelajaran yang menarik sekali ya Chef. Saya sampai nyatet ya Chef, kita belajar ternyata tambahan garam ya Chef ya, untuk kayak sayur, buah-buahan, untuk tanah, mengeluarkan tanah gitu. Kalau pestisida juga nggak ya? Ya itu juga akan dengan kita dengan garam itu sebenarnya juga terutama ya termasuk juga pestisida kan kita juga tahu bahwasanya sayuran juga pasti adalah nggak alami semuanya, itu juga ya, betul. buat supaya dia juga luntur juga sih si pestisidanya itu. Betul. Tadi menarik sekali ya Bunda, kemudian sudah dibahas juga cara penyimpanan sayur dan buah yang tepat, mengolah sayur dan buah yang tepat. Bahkan tadi kita dapat informasi di akhir slide
yang frozen itu bukannya nggak bagus, tapi juga bagus karena alasan tertentu tadi ya. Nah, silakan Ayah Bunda, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Dr. Vinci dan juga Chef Iqbal, karena kita punya 5 door prize menarik untuk 5 pertanyaan terbaik. Nanti Dr. Vinci akan pilih 3 penanya terbaik dan Chef Iqbal akan pilih 2 penanya terbaik. Oke, saya coba cek di kolom chat apakah sudah ada pertanyaan. Nah, ini dari Ayah Rian ya, izin bertanya kepada Dr. Vinci. Nah, apakah menggoreng dengan menggunakan air fryer termasuk baik untuk bayi? Mungkin dari Dr. Vinci, kemudian dari Chef Iqbal juga ya, saling melengkapi. Ya, silakan Dr. Vinci pertama. Menarik sekali. Pertanyaannya tadi kalau boleh diulangi. Apakah baik, Dok, jika kita menggoreng dengan menggunakan air fryer untuk bayi? Mengapa? Apakah makanan bayi baik nggak, Dok, kalau misalnya digoreng itu menggunakan air fryer? Itu kan nggak ada minyaknya ya, Dok ya? Iya, betul. Ya, kita sekarang eranya sudah lebih maju ya. Kita memang hidup di zaman teknologi, tidak bisa lepas dari teknologi. Dengan adanya teknologi yang baru ini, teknologi ini lebih baik daripada oven sebetulnya. Jadi mengurangi keluarnya cairan. Dengan keadaan demikian, kita bisa menahan supaya kadar nutrisi dan kadar antioksidannya masih lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan cara yang lain. Jadi pada dasarnya untuk bayi pun tidak masalah. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari Chef Iqbal bisa menambahkan, Chef? Ya sudah cukup, itu dari Dr. Vinci sudah cukup jelas seperti itu, karena memang air fryer kan sedikit menggunakan minyak ya seperti itu. Jadi sudah sangat jelas dari Dr. Vinci tadi. Mungkin kalau misalnya kayak untuk sayuran gitu nggak boleh ya, Chef ya, karena panas atau gimana, Chef? Apakah lebih baik tipe tertentu, daging kah untuk Chef, atau boleh semuanya gitu, Chef? Sebenarnya balik lagi ke proses memasak itu, kalau untuk sayur semakin lama untuk diproses pasti nutrisinya akan semakin menurun. Jadi sebenarnya kalau untuk sayur disarankan memang dikukus paling bagus dan ditumis. Ya, berarti jelas sekali ya. Berarti tadi kalau ya Bunda untuk sayuran, mungkin kalau daging-daging bagus tuh pakai air fryer karena minyaknya dikit. Tapi kalau pakai sayur, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Vinci dan juga oleh Chef Iqbal, kita mungkin mengkukus atau merebus, tetapi juga perhatikan waktunya. Jadi kayak tadi mungkin Dr. Vinci jelasin kayak shabu-shabu ya, itu kan tinggal masukin, masih hijau diangkat langsung dikonsumsi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sorry, ini laptopnya terhang. Kemudian, Dok, izin bertanya, vitamin yang bagus apa, Dok? Ya, mungkin kalau soal vitamin nanti akan ada penjelasan di slide terakhir kali ya, Dr. Vinci, atau Dr. Vinci ada tambahan? Ya, terima kasih. Nah, pada prinsipnya vitamin itu suatu zat yang tidak dibutuhkan banyak, tapi sangat vital. Jadi semua proses makan, minum, makan berat, semua yang jumlahnya banyak itu tidak bisa diproses di dalam pencernaan kita tanpa vitamin. Setelah masuk ke dalam darah, tidak bisa diproses masuk ke dalam sel kita tanpa vitamin. Jadi vitamin itu sangat sedikit dibutuhkan, tapi sangat vital. Kalau dalam bahasa kimianya boleh dibilang sebagai apa ya? Ya sebagai katalisator. Dia tidak ikut berperan langsung, tapi dia sangat berperan dalam memprosesnya itu supaya sampai ke target sel. Jadi, nah karena vitamin itu sifatnya ada dua, ada yang sifatnya larut lemak dan satu lagi larut dalam air. Golongan vitamin A, D, E, K itu larut dalam lemak. Maka untuk mendapatkan itu kita harus makan makanan yang mengandung lemak. Kemudian sistem tubuh kita bisa mencerna lemak.
Dalam tubuh kita ada empedu untuk mencerna lemak, harus cukup empedunya. Ya, sebaliknya vitamin selain dari A, D, E, K itu larut dalam air. Nah, vitamin dalam air seperti yang dikatakan Chef Iqbal tadi sangat dipengaruhi oleh proses masaknya. Makin lama dia karena larut dalam air, makin hilang dia. Nah, kalau vitamin yang larut dalam air, mudah-mudahan cukup karena kita nggak usah takut makan berlebihan karena dia akan dikeluarkan di dalam urin karena urin pun air. Jadi tergantung ya, vitamin itu sangat berguna tapi kegunaannya masing-masing. Contoh ya, untuk kulit misalnya kita perlu vitamin E. Untuk sariawan kita perlu vitamin C dan vitamin E. Misalnya demikian. Tapi kalau kita membutuhkan supaya badan kita tumbuh baik, anak kita tumbuh baik, tumbuh kembangnya, kita perlu vitamin B. Jadi semua vitamin itu berguna dan masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kira-kira begitu ya, jawaban yang paling tepat ya. Karena tidak semua vitamin harus dikonsumsi oleh orang yang sama dengan jumlah yang sama. Bisa setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Siap, Dok. Terima kasih banyak, Dok, untuk penjelasannya. Lengkap sekali, Dokter Vinci. Ya, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Banyak sekali nih, Dok. Nah, ini bertanya ya, Dok. Dokter Vinci, izin bertanya, Dokter. Bagaimana dengan MPASI yang di blender? Apakah mengurangi gizinya? Ya, mungkin dari Dokter Vinci dulu ya, kemudian tidak Chef Iqbal. Silakan, Dok. Terima kasih. Kita bisa lihat dari sudut medis dan kita bisa lihat dari sudut pengolahan masakan. Dari sudut medis akan saya bahas. Nah, pertama, kita memberikan makanan di blender tentu ada maksudnya. Mungkin anaknya belum tumbuh gigi, padahal sudah harus MPASI. Mungkin anaknya sudah 9 bulan, kebutuhannya sudah 900 kalori. Tetapi kalau hanya mengandalkan ASI atau susu formula, dia minum sampai 1,5 liter itu belum sampai 900 kalori. Karena harus dicatat setiap 1 liter susu hanya menghasilkan 600 kalori. Jadi bisa dibayangkan kalau anak kita sudah 12 kilo, kita harus memberikan susunya 2 liter baru tercapai 12.200 kalori. Nah, kalau kita 1.200 kalori saja itu belum anaknya bermain, aktivitas, lari-lari dan sebagainya, pasti kurang. Nah, kalau kita terpaksa harus memberikan MPASI, nah, disitulah bermasalah. Sudah ada gigi atau belum? Sudah bisa mengunyah atau belum? Kadang-kadang itulah yang membuat kita membuatnya di blender. Jadi masalah itu harus dilihat manfaat unggulannya apa, kerugiannya apa. Nah, kalau memang kita terpaksa harus memblender, tidak masalah. Tetapi diingat cara pengolahannya. Nanti mungkin Chef Iqbal bisa menambahkan bahwa makin lama kita mengolahnya, maka makin berkurang gizinya. Selanjutnya silakan mungkin Chef Iqbal yang akan menambahkan. Ya, baik, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya benar sekali apa yang dikatakan oleh dokter Vinci, bahwa saya tergantung dari setiap keadaan dari anaknya seperti itu, apakah sudah tumbuh gizi atau dari keadaan-keadaan tertentu. Cuma kalau untuk di blender sendiri sebenarnya akan mengurangi proses atau enggak, mungkin lebih tepatnya tidak mengurangi kandungan dari nutrisinya sendiri, karena di blender itu kan hanya menggunakan dihancurkan, jadi tidak ada proses panas yang masuk di situ, jadi itu nutrisi masih tetap sama aja. Oke, Chef. Kemudian mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Chef, karena pernah baca artikel, katanya kalau ini bukan MPASI lagi ya, Chef ya, lebih ke untuk orang dewasa. Misalnya buah itu kan bisa pilihan dimakan langsung atau di jus biar nggak bosen. Itu jadi sebenarnya kita makan buah itu langsung atau di blender jadi jus gitu, ada yang lebih baik kah, Dok? Chef? Maksudnya lebih baikkah makan langsung atau gimana, Chef? Sebenarnya jatuhnya lebih ke bagian pencernaannya aja. Ketika misalkan mungkin dalam bentuk jus itu pasti akan langsung diminum terus langsung masuk ke lambung, itu akan lebih cepat penyerapannya di usus karena dia udah bentuknya udah cukup hancur seperti itu. Sedangkan kalau kita makan yang dari langsung masih yang bentuknya belum di blender, mungkin dia agak lamban masuknya karena kan butuh proses di lambungnya dan untuk masuk ke ususnya. Lebih ke proses penyerapannya aja. Siap, Chef, mantap. Kemudian Dokter Vinci juga mau menambahkannya ya, Dok, silakan, Dok. Nah, jadi dari sudut cara pengolahan, daya tahan dan sifat yang tersimpan gitu, dari Chef Iqbal sudah jelas. Cuma dari sudut medis ada hal yang kita bisa perhatikan. Contoh begini,
pada saat anak kita beri buah, maka dia ada latihan mengunyah, ada latihan menggigit. Kita perlu seorang bayi itu latihan bagaimana menggigit, mengunyah, menelan. Kalau telat, nanti pada saat di atas 1 tahun, kemampuan dia berkurang. Di situ mulai pilih-pilih makanan. Nah, mengenai buah. Kedua, yang ke buah tadi, kalau kita berikan secara jus, seperti tadi memang lebih baik untuk anak-anak yang bayi-bayi yang sulit menelan makanan karena dia belum punya gigi misalnya. Tapi kalau dia sudah punya gigi, sudah lengkap, terus anak itu gendut, kita kasih bentuk jus, akan lebih mudah gendut lagi, lebih gemuk lagi, lebih mudah obesitas lagi. Mengingat jus itu sangat tidak membutuhkan tenaga, dia tinggal menelan, dia bisa mengkonsumsi berlebihan karena tidak terasa sudah 2-3 buah kita jus cuma jadi 1 gelas. Tapi sebaliknya kalau kita kasih buah potong, dia berusaha untuk menggigit, mengunyah. Nah, di samping latihan tadi kita perlu, dan itu mengurangi kemungkinan dia menjadi obes. Jadi kalau kita memilih pemberian buah, kita lihat berbagai faktor, antara lain anak kita termasuk yang obes apa yang termasuk yang kurus, atau kedua anak kita sudah bergigi atau belum, demikian ya. Jadi beberapa hal itu harus dilihat secara komprehensif dari sudut pandang medis dan dari sudut pandang pengolahan masakan dari sudut pandang chefnya. Terima kasih. Ya, menarik sekali Dr. Vinci. Jadi memang banyak pertimbangan ya, Dok ya. Jadi bagaimana yang menguntungkan gitu ya, Dok. Terima kasih Dr. Vinci, bagus sekali. Kemudian ini banyak ya pertanyaan ini dari Ayah Rizky. Izin bertanya, saya Rizky dari Jakarta. Adakah kebutuhan antioksidan bagi baby? Mungkin itu dulu ya, Dok ya. Karena ada pertanyaan yang kedua, mungkin untuk Dr. Vinci. Ada kebutuhan antioksidan nggak, Dok, untuk baby? Terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Karena kita kadang-kadang sulit. Kenapa bayi ini kita sudah berikan semuanya cukup, perawatan baik, tapi kok kelihatannya tidak doing well ya, tidak kelihatan sehat. Kemudian kita bawa ke dokter, diperiksa semuanya baik-baik saja, laboratorium pun semua bagus-bagus saja. Tapi kok tetap saja kelihatannya kurang, kalau dalam bahasa bayi itu not doing well. Apa dia kelihatan moody, apa dia rewel, apa dia sulit tidur, kalau malam sering begadang, kalau buang air besarnya kadang-kadang diare, kadang-kadang sembelit, padahal semua kita udah kasih dengan baik. Nah, ternyata bisa saja itu disebabkan karena suatu keadaan yang memaksa dia membutuhkan antioksidan. Contohnya begini, kalau seorang bayi itu dalam keadaan kurang sehat, di mana dia membutuhkan suatu metabolisme lebih tinggi untuk melawan penyakitnya, katakan dia terpapar dengan kita pinjamlah satu contoh, misalnya dia terpapar dengan tuberkulosis, misalnya. Bayi itu tidak menunjukkan gejala, dia baru terpapar. Bayi itu bisa melawan kuman-kuman tersebut. Tapi kan untuk melawan itu dia membutuhkan kalori. Untuk melawan itu kan dia perlu lebih banyak antioksidan. Untuk melawan itu kan radikal bebas itu terjadi pada saat dia daripada kuman-kuman itu. Walaupun dia belum sakit, tapi dengan paparan itu dia harus mengadakan proteksi. Nah, disitulah radikal bebas berlebih. Sehingga antioksidan yang sebenarnya tadinya cukup dengan makanan yang biasa-biasa saja menjadi tidak cukup. Nah, dalam kondisi-kondisi di mana kita melihat diskuensi, ketidakcocokan antara klinis, pemeriksaan laboratorium dengan keadaan bayi, kita boleh pikirkan itu. Jangan-jangan dia berada di dalam kondisi di mana dia membutuhkan antioksidan tambahan dari luar. Nah, disitulah pertimbangan perlu adanya antioksidan dari luar. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Vinci. Jadi menarik ya. Jadi ayah dan bunda, antioksidan itu bukan kalau kita sehat mungkin nggak terlalu perlu ya dok ya, karena kita bisa dapat konsumsi dari sehari-hari. Tapi ketika babynya ini sudah sakit, berarti kan produksi radikal bebasnya ini udah nggak seimbang nih, radikal bebas dan antioksidan. Sehingga bisa biasanya dokter anak seperti Dr. Vinci juga bisa meresepkan atau memberikan suplementasi antioksidan. Seperti itu ya dok ya. Ya, kemudian ini masih dari Ayah Rizky, Dok.
Oh, mungkin kalau yang ini tadi sudah dijawab ya, untuk penggunaan memasak dalam waktu lama, apakah dapat mengurangi antioksidan, tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Dr. Vinci, dan juga Chef Iqbal memang dapat mengurangi, jadi sangat memperhatikan waktunya. Kemudian ini karena waktu terbatas, mungkin saya akan cari satu pertanyaan lagi yang menarik. Nah ini dok, tadi udah ya makanan kaya antioksidan, udah. Ini juga ada dari Bunda Kavia. Dok, apakah radikal bebas tidak seimbang bisa menyebabkan anak mengalami gangguan pencernaan seperti diare, dok? Soalnya saya suka menyiapkan apel atau pir, diberikan perasan jeruk nipis, lalu disimpan ke dalam kulkas. Apakah itu boleh atau malah memicu radikal bebas lebih tinggi dan antioksidan menghilang, dok? Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya sudah ke aplikasi ya. Kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, radikal bebas itu bisa menyerang semua sel yang sehat. Karena kalau dari polusi, maka yang kita lihat pertama kali adalah saluran napas. Apa itu dia napasnya sesak atau mudah asma atau gampang alergi atau batuk pilek yang terlalu sering ya. Anaknya tidak demam tapi dikit-dikit batuk pilek, besok pagi-pagi udah batuk pilek lagi, habis obat batuk pilek lagi, tidak demam, jadi tidak ada infeksi, tidak ada yang menularkan gitu. Tapi yang kedua dia melalui makanan, karena yang cepat terpapar kan adalah saluran cerna. Nah, kalau radikal bebas itu merusak saluran cerna, maka gejala dari saluran cerna bisa dua. Bisa gejala sembelit, tidak tahu sebabnya tiba-tiba anak tidak BAB beberapa hari. Tapi bisa juga gejala diare. Nah, membedakannya kalau itu diare karena alergi, dia ada darahnya biasanya. Tapi kalau karena radikal bebas, dia diare tapi tanpa darah. Jadi kita bisa mulai mencurigai adanya hal-hal demikian dari gejala klinis dari bayi atau anak kita. Terima kasih dok. Kemudian coba saya lihat lagi ya dok, ini soalnya banyak pertanyaan, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin ini untuk Chef Iqbal ya. Chef, ini ada pertanyaannya dari Bunda Ria. Ini pertanyaan terakhir kali ya dok ya, soalnya kita udah 11:30. Untuk Chef Iqbal, kalau masak daging menggunakan panci presto bagus nggak? Bagusan panci presto atau oven, Chef? Ya, baik. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan memasak daging itu di presto, sebenarnya gunanya presto itu adalah kan supaya daging itu kan menjadi lunak ya. Tapi sebenarnya presto itu adalah memasak dengan tekanan tinggi dan dengan uap panas, dan sehingga ada terjadi tekanan tinggi di dalamnya, sehingga si benda yang dimasukkan ataupun bahan-bahan masakan yang dimasukkan itu akan menjadi lunak. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan oven, pasti akan lebih baik oven. Karena kenapa? Karena dengan kita presto dengan uap panas itu pasti beda dengan dikukus. Kalau dikukus hanya dikukus saja, tidak ada tekanan di uap panas, sedangkan dengan presto adanya uap panas, sehingga daging itu kalau misalkan kita presto itu pasti akan menyusutnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di oven. Nah, jadi kalau kita misalkan lebih ngomong tentang nutrisinya mana akan lebih tersimpan, itu pasti oven. Karena dengan di presto itu daging memang menjadi lebih lunak, tapi menyusutnya lebih daripada oven, sehingga cairannya juga itu banyak yang keluar sebenarnya dan menjadi uapin lagi, sehingga sebenarnya dari segi nutrisi akan lebih hilang, tapi mungkin dari segi konsistensi dia akan lebih empuk seperti itu. Makanya sebenarnya presto lebih disarankan mungkin untuk yang memang kayak daging dengan yang masih ada tulangnya, seperti itu, emang supaya nanti tujuannya untuk dimakan supaya dagingnya nggak tulang dan dagingnya nggak terlalu keras. Tapi kalau untuk nutrisi, apakah lebih baik oven ataupun misalkan di presto, pasti jawabannya adalah di oven seperti itu, karena di oven penyusutannya tidak sebanyak di presto. Yang dari kamu. Oke, Chef Iqbal, terima kasih penjelasannya detail sekali. Ya, jadi saya simpulkan ya, Chef ya, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Tetapi kalau memang masih ada, nanti saya bisa cantumkan nomor handphone saya di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu, Ayah Bunda mungkin bisa sampaikan pertanyaan ke saya dan akan saya teruskan ke Dr. Vinci ataupun Chef Iqbal.
Ya, jadi hari ini kita sudah banyak sekali belajar tadi dari Dr. Vinci, kita belajar apa sih itu radikal bebas. Apakah radikal bebas itu berbahaya? Ternyata enggak juga ya, dia kayak dua mata uang. Kalau jumlahnya sedikit, ternyata baik untuk tubuh kita, tapi kalau jumlahnya banyak itu menjadi problem. Sehingga kalau sudah tidak ada keseimbangan dalam tubuh kita, kita sudah ada gejala, kok kita cepat lesu, cepat capek, kemudian ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya, mungkin kita sudah mengalami kondisi yang disebut dengan stres oksidatif, sehingga kita mungkin bisa konsumsi suplemen konsumsi buah-buahan tadi atau sayur-sayuran, ataupun memang jika ternyata pengolahannya tidak tepat ya bisa mengkonsumsi suplemen antioksidan. Kemudian dari chef juga kita belajar tadi gimana sih cara mempersiapkan buah dan sayur yang baik, cara penyimpanan sayur dan buah ya, bahkan tadi agar bagaimana sih supaya tahan lama, mencegah bau yang agar tidak tercampur dengan bau dari dalam kulkas, kemudian mengolah sayur dan buah, bahkan tadi ada tambahan dari chef, tambahkan air es. Saya baru paham ya, ternyata itu untuk menghentikan proses memasak. Ya, makanya beda ya chef ya, ketika kita ke restoran mahal, kok sayurnya itu tetap crunchy, tetap hijau. Ternyata kuncinya salah satu adalah kita menghentikan proses masak ya, sehingga warnanya itu tetap stabil ya. Dan yang tadi juga slide terakhir dari Chef Iqbal menarik sekali. Wah, ternyata makanan frozen itu mungkin kita seolah-olah makanan frozen itu udah lama jelek gitu. Ternyata nutrisinya itu tetap terjaga dengan sangat baik ya. Jadi itu lebih baik daripada kita memilih makanan bentuk kalengan gitu ya chef ya. Ya, oke, Bapak, Ayah, dan Bunda, sebelum saya close, saya akan informasikan satu produk unggulan dari Syntesa Health, di mana ini adalah suplemen antioksidan yang memang sudah beredar di bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara, karena memang Fusit ini adalah most powerful antioksidan in the market. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai untuk memberikan informasi mengenai produk Fusit ini. Ini adalah Fusit, produk unggulan dari Syntesa Health yang merupakan most powerful antioksidan on the market. Jadi mungkin nanti kalau pasiennya Dr. Vinci mungkin akan mendapatkan misalnya babynya kurang antioksidan, mungkin akan mendapatkan Fusit dalam bentuk yang cairan seperti ini, liquid ya. Kalau dokter-dokter yang untuk pasien dewasa biasanya mendapat bentuknya saset seperti ini. Ya, ini adalah komposisi, tadi salah satunya Dr. Vinci sudah menjelaskan, ada namanya glycyrrhizinic acid dari akar manis. Gitu ya. Kemudian di Fusit itu bukan cuma ada dari bahan herbal aja, tetapi juga vitamin-vitamin yang tadi Dr. Vinci infokan bahwa itu penting karena merupakan katalisator ya. Ada vitamin B6, B12, asam folat dan lain sebagainya. Ya, kemudian Fusit itu keunggulannya apa sih? Ternyata dibandingkan dengan antioksidan lainnya yang beredar di Indonesia, yang pertama adalah di prosesnya ada udah menggunakan bioteknologi. Kemudian antioksidannya itu ternyata sudah diuji di laboratorium. Jadi kalau bahasa medisnya tuh diuji secara in vitro atau di luar tubuh, yakni di lab gitu. Kemudian di dalam tubuh ternyata juga sudah diuji. Jadi dicobakan kepada manusia dan diuji peningkatan antioksidannya. Jadi kalau bahasa ilmiahnya adalah secara in vivo atau di dalam tubuh. Dan untuk produk sendiri, Fusit ini sudah beredar di berbagai negara. Mungkin kan Dr. Vinci punya pasien sudah banyak ini ya dok ya, yang memang orang luar juga. Jadi ini untuk informasi bahwa produk Fusit ini sudah beredar hampir di 106 negara. Kemudian ini sedikit informasi aja, jadi bioteknologi dari Fusit ini ditemukan sekitar 40 tahun yang lalu di sebuah lembaga penelitian yang namanya CSIC. Jadi lembaga penelitian ini adalah terbesar nomor 1 di Spanyol, atau seperti LIPI ya kalau di Indonesia, dan untuk ukuran Eropa ternyata 3 terbesar di Eropa. Kemudian apa sih benefitnya? Jadi nanti jika dikonsumsi Fusit, reaksinya akan lebih cepat, benefitnya, kemudian aktivitas dari antioksidannya akan meningkat, kemudian jumlah zat aktifnya itu lebih sedikit. Jadi misalnya vitamin C itu akan sangat sedikit kadarnya karena ada pemberian bioteknologi sehingga bisa digunakan jangka panjang. Kemudian ini tadi yang kita lihat bahwa tadi antioksidannya itu sudah diuji nih di lab ya secara in vitro atau di luar tubuh. Jadi ini adalah hasil pengujian, kita ngujinya adalah di Amerika Serikat, kemudian juga sudah diuji oleh dokter di dalam tubuh, dan ini adalah hasil yang sudah dimuat di dalam literatur. Ya, saya tidak perlu jelaskan, ini mungkin lebih detail ke arah medis. Nah, ini untuk
perusahaan kami Sintesa Health. Ini di gedung namanya adalah di Manara Duta di Rasuna Said, dekat sekali dengan Mayapada Hospital. Bisa mengunjungi website kami di www.sintesahealth.co.id. Kemudian untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bu Sela di 0813 8182 8100. Ya, demikian slide presentasi dari saya. Kemudian kita akan masuk ke sesi terakhir ya, door prize. Ya. Saya sudah hitung, ini ada 3 pertanyaan untuk Dr. Vinci, kemudian juga tadi bersamaan dengan Dr. Iqbal, dan juga 3 pertanyaan memang khusus untuk Chef Iqbal. Jadi karena ini seimbang, ada 6 pertanyaan yang sangat menarik, jadi kami tambahkan kembali door prize yang tadinya 5 ditambahin 1 ya, jadi 6. Jadi pas nih, buat pertanyaan terbaik Dr. Vinci 3, kemudian untuk Chef Iqbal karena menarik sekali ternyata untuk pengolahan sayur-sayuran, buah-buahan ini sehingga juga dapat 3 door prize. Saya mohon izin waktu 1 menit untuk menuliskan nama pemenang. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi tapi memang tidak ada door prize-nya, silakan raise hand aja. Silakan bertanya kepada Dr. Vinci dan juga Chef Iqbal. Mungkin ada yang mau raise hand dulu? Silakan raise hand. Atau mungkin ini sambil ya Dok ya, sambil saya ngetik. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lain tadi yang memang belum. Memang kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat terjawab atau belum sempurna dijawab atau belum puas jawabannya, kan bisa nanti melalui Instagram, bisa bertanya melalui WhatsApp, dan jangan lupa bahwa materi kita ini nanti akan ditayangkan di YouTube. Nah, WhatsApp saya, kemudian Instagram saya, dan YouTube-nya saya, mohon nanti Bu Ernas dikasih tahu. Oke. Ya, siap Dok. Mungkin Pak Gede nih sambil saya mengetik untuk nama pemenang, mungkin bisa infokan di kolom chat untuk nama Instagram dari Dr. Vinci dan juga YouTube-nya ya Pak Gede ya. Oh ini ada raise hand nih Dok dari Fandi Aceh. Ya silakan Pak Fandi. Di-unmute aja Pak Fandi. Ini ada Ayah Fandi nih dari Aceh. Mungkin sudah pergi resen yang tadi kali ya Dok ya. Jauh ya, Aceh, Semarang. Dari mana-mana ya Dok? Jauh, ada Semarang tadi juga. Halo. Tes. Silakan Ayah Fandi jika ingin bertanya. Ini dari Aceh nih Dok. Silakan Ayah Fandi, terima kasih dari Aceh. Ya, latihannya. halo dokter. Ya, ingin bertanya sedikit dokter. Silakan. Ya, ini pernah suatu hari saya membeli sayur di pasar. Itu kondisi sawinya itu banyak lubang-lubang bekas dimakan ulat. Nah, yang diinformasikan itu bahwasanya itu adalah salah satu tanda bahwasanya sayur itu tidak mengalami, tidak diberikan pestisida. Hal itu benar atau tidak? Aduh, pertanyaannya hebat sekali. Ini pertanyaan yang sehari-hari dan saya rasa banyak sekali di antara kita yang masih melakukan kesalahan dalam hal ini. Jadi, kalau zaman sekarang ini kan pestisida demikian maju ya, sehingga diusahakan semua yang di sayur atau buah itu kelihatan mulus dan harganya bisa lebih mahal. Tapi mudah sekali membedakannya. Begini, kalau sayur sudah diberi pestisida, kita tidak bisa memonitor ini pestisida apa bukan. Tetapi semut, ulat, itu tahu ini ada pestisidanya, dia tidak mau datang. Sehingga kita akan lihat sayurnya itu sangat bagus, tidak ada lubang-lubang bekas digigit atau dimakan oleh mikroba semacam semut atau ulat. Jadi kalau kita melihat ada di pasar dijual yang lubang-lubang, ada ulatnya, bekas ada semut mau di situ, itu berarti dia tidak memakai pestisida. Itu salah satu bukti bahwa dia tidak menggunakan pestisida. Jadi tidak salah apa yang tadi ditanyakan, memang benar kalau suatu sayur itu kelihatannya, bahkan sayur itu kelihatannya tidak menarik, tapi kalau kita lihat dia itu bersih,
bersih, jadi tidak dari tempat yang kurang baik. Maka kita kesimpulkan itu sebenarnya air itu memang tanpa pestisida, mungkin organik. Terima kasih. Bubuk-bubuk yang Ada sedikit tambahan dari Chef Iqbal sama Nisa. Sebenarnya udah benar sekali apa yang Dokter Vinci bilang. Jadi saya sudah memang betul apa yang Dokter Vinci bilang. Ya. Oke, siap. Thank you, Chef. Oke, saya ini ya sampaikan untuk pemenang door prize. Ya, ini ya tadi ini ya untuk 6 penanya terbaik. Ada Ayah Rian, Ayah Abdul, Bunda Umu, Ayah Rizky, Bunda Kavia, dan juga ini Bunda Ria. Silakan menghubungi saya di nomor 0877 800 88 555. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup, sangat menarik untuk webinar hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Vinci untuk paparan yang sangat menarik, kepada Chef Iqbal yang menambah wawasan kami juga ya Chef untuk kehidupan sehari-hari, dan kepada ayah dan bunda sekalian yang sudah berkesempatan dan sudah bersedia untuk mengikuti webinar awam hari ini. Bahkan kita ini sudah lewat dari 15 menit ya. Jadi sangat menarik. Semoga kita akan ada webinar-webinar lainnya. Saya tutup. Selamat siang dan terima kasih. Mari saya, mari Dokter ya Bunda, thank you. Terima kasih Kak Elmasdi. Ya, thank you. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Kak Dokter dan Chef Iqbal. Ya, sama-sama ya. Kapan-kapan kita diskusi dengan materi yang lain. Ya, ditunggu. Saya izin untuk live ya Dok ya. Thank you Dokter. Pak Gede mungkin bisa langsung dimatikan aja Pak Gede. Thank you. Oke Bu, makasih Bu Dokter, makasih Dok ya. Iya, thank you.